bagi kita semua, perkenalkan saya Alia Sandria Anidia Anjani Kristianto dengan NIM 2408010149 dari Rombel 17 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imam Gustomi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang sejarah hukum adat guna memenuhi tugas pengantar hukum Indonesia. Sebelum masuk ke dalam sejarahnya, saya akan membahas tentang pengertian hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat aturan yang tidak tertulis yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat adat. Aturan ini muncul dari kebiasaan seperti tradisi dan nilai-nilai yang berlaku di komunitas tertentu. Sehingga hukum ini bersifat lokal dan khas. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan seperti tata cara perkawinan, penyelesaian sengketa, pengelolaan tanah, hingga hubungan sosial antara individu dalam masyarakat. Karena sifatnya yang tidak tertulis, hukum adat seringkali disampaikan secara lisan dan dipahami melalui praktik sehari-hari. Ciri utama hukum adat adalah kefleksibilitasannya, karena aturan ini dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Hukum adat juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan kepercayaan masyarakat setempat. Dengan beberapa komunitas, hukum adat bahkan memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan hukum formal karena dianggap lebih relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Namun, eksistensi hukum adat seringkali menghadapi tantangan terutama dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Banyak masyarakat adat yang kehilangan identitas budaya mereka akibat pengaruh luar sehingga hukum adat pun tergerus. Di sisi lain, ada tumpang tindih dengan hukum nasional juga menjadi persoalan. Misalnya dalam kasus sengketa tanah, hukum adat bisa bertentangan dengan peraturan negara sehingga memicu adanya konflik. Meskipun demikian, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga harmonis sosial dan keberlanjutan tradisi lokal. Pemerintah Indonesia telah mengakui keberadaan hukum adat melalui berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Pengakuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat adat sekaligus menjadikan hukum adat sebagai bagian dari identitas nasional yang kaya dan beragam. Setelah membahas apa itu hukum adat, lalu saya akan masuk ke dalam awal mula hukum adat. Awal mula hukum adat pada zaman prasejarah. Pada masa ini, masyarakat Nusantara hidup secara komunal. Aturan yang berlaku didasarkan pada kebiasaan, tradisi, dan nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Bentuknya sederhana, mencakup pengaturan kehidupan bermasyarakat seperti pembagian hasil, pernikahan, dan konflik internal. Lalu ada pada zaman kerajaan. Seiring berkembangnya kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan lainnya, hukum adat mulai terintegrasi dengan aturan kerajaan. Raja sering menjadi penentu akhir dalam sengketa adat. Contohnya adalah Sima dalam kerajaan Majapahit yang menunjukkan pengaturan wilayah otonom dengan hukum adatnya. Selain faktor tersebut, terdapat faktor lagi yaitu faktor agama dan budaya lain, yaitu agama Hindu-Buddha. Masuknya agama ini membawa pengaruh pada hukum adat seperti kebiasaan kasta dan acara keagamaan. Pengaruh ini terlihat di dalam tradisi Bali yang masih kuat mempertahankan sistem adat berbasis agama Hindu. Kedua, ada agama Islam. Ketika Islam masuk, hukum adat mulai dipengaruhi oleh hukum Islam yaitu syariah, misalnya dalam perkawinan, warisan, dan penyelesaian sengketa. Namun, hukum adat tetap menjadi dasar utama, hanya saja terjadi adaptasi sesuai prinsip Islam. Selanjutnya karena faktor masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda tahun 1600-an sampai 1945, Belanda mulai memformalkan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum kolonial. Melalui studi antropologis oleh Snoekhurst dan Cornelis van Vollenhoven, hukum adat diakui sebagai hukum yang hidup di masyarakat, namun Belanda membagi hukum adat menjadi berikut ini. Selanjutnya pada faktor masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat tetap diakui dalam konstitusi. Pasal 18 B ayat 2 UUD
1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya selama sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, penerapan hukum adat menjadi lebih terbatas karena satu, adanya unifikasi hukum nasional, kedua, dominasi hukum modern, terutama warisan Belanda dalam sistem peradilan. Perkembangan hukum adat saat ini. Perkembangan hukum adat saat ini masih hidup di banyak daerah, terutama dalam peraturan pertama yaitu pertahanan yang berisikan tentang hak ulayat. Kedua adalah lingkungan hidup yang berisikan tentang kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga ada sumber budaya yaitu upacara adat, pernikahan, dan warisan. Namun, tantangan muncul akibat konflik dengan hukum negara seperti dalam kasus penambangan dan deforestasi di wilayah adat. Meskipun terdapat pro kontra dalam hukum adat, ini adalah sebagian hukum adat yang dilakukan di Indonesia. Di Aceh, yaitu hukum adat Gampong yang berbasis syariat Islam. Di Bali ada desa Pakraman dengan hukum adat berbasis Hindu. Di Papua ada sistem pemilikan tanah dan hutan berdasarkan suku. Di Minangkabau ada sistem matrilial dalam warisan. Jadi, setelah pembicaraan yang sudah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa sejarah hukum adat Indonesia ini mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi yang masih hidup di masyarakat meskipun tantangan modernisasi dan globalisasi terus meningkat. Hukum adat tetap relevan dengan masyarakat dalam menjaga identitas dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.